Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Fibela Juwita, NIM 3219084 akan menjelaskan materi mengenai distorsi pasar. Distorsi pasar merupakan suatu keadaan pasar yang tidak stabil, di mana terganggunya mekanisme pasar yang sudah tersusun dengan rapi. Distorsi pasar ini dilakukan oleh pelaku pasar untuk mencari keuntungan di atas batas wajar dengan merugikan pihak lain. Kondisi ini tentu saja mengganggu harga di pasar, di mana pertemuan antara supply dan demand yang terjadi karena tindakan kejahatan, bukan terjadi karena faktor-faktor alamiah seperti cuaca, keadaan alam, dan lain sebagainya. Kemudian hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip pasar ideal yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, yaitu keadilan, mengutamakan kemaslahatan, dan meninggalkan kemudaratan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maharani Pertiwi, NIM 3219086. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang distorsi permintaan atau bai najasi. Bai najasi sering dinamakan dengan distorsi permintaan, merupakan sebuah transaksi haram dikarenakan seorang penjual sudah bekerja sama atau berkompromi dengan pihak lain supaya memberikan pujian pada barang-barang yang sedang ditawarkan dengan harga-harga yang tinggi. Ilustrasi dari distorsi permintaan adalah misalnya seperti ini. Suatu ketika Dina adalah seorang penjual, dia seorang penjual pakaian. Kemudian si Dina ini bekerja sama dan berkompromi dengan si Naya agar si Naya ini berpura-pura untuk membeli barang dagangan si Dina. Dan ketika itu Amel melewati kios Dina dan melihat si Naya sedang sibuk menawar pakaian milik si Dina. Kemudian si Amel ini tertarik untuk melihat-lihat barang yang ada di toko si Dina. Kemudian si Naya ini berpura-pura memberitahu si Amel bahwasanya barangnya atau bajunya itu bagus-bagus, dan kemudian menawarkan harga yang lebih tinggi kepada si Amel. Kemudian Amel ini terbujuk dan lalu membeli barang tersebut. Kemudian setelah beberapa kali dipakai oleh si Dina, ternyata bajunya kusut dan si Amel kemudian merasa tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elna Yasni dengan NIM 3219097 akan menyampaikan materi tentang ikhtiar penawaran. Ikhtiar sering diartikan sebagai penimbun atau monopoli. Ikhtiar itu yang sebenarnya tidak selalu sama dengan monopoli. Islam memperbolehkan barang siapa yang ingin berbisnis dan tidak memperdulikan apakah dia termasuk satu-satunya pihak penjual yang monopoli ataukah ada dari penjual yang lain. Stok dari barang dagang yang disimpan untuk persediaan juga tidak dilarang. Yang tidak diperbolehkan ialah ikhtiar yang merupakan tindakan pengambilan keuntungan berada di atas keuntungan yang normal menggunakan cara menjual barang yang lebih sedikit untuk sebuah harga lebih tinggi. Dalam istilah ekonomi disebut juga dengan monopolis rate. Jadi dalam agama Islam memperbolehkan monopoli. Yang tidak diperbolehkan yaitu monopolis rate. Jika ada penjual yang melakukan penimbunan barang yang tujuannya bukan digunakan sebagai persediaan tetapi malah disalahgunakan untuk memainkan harga agar menjadi semakin tinggi, lalu penjual tersebut akan menjual barang sudah harga tinggi supaya dia mendapatkan keuntungan yang tinggi. Hal tersebut dilarang karena bisa menyebabkan kesengsaraan konsumen. Tetapi jika penjual menimbun suatu barang dan digunakan sebagai persediaan atau stok untuk kedepannya, seperti jika saat cuaca tidak mendukung mengakibatkan tersedianya proses dalam distribusi barang, sehingga jika barang ada maka penjual langsung melakukan
penimbunan barang supaya persediaan cukup pada jangka waktu yang lama. Dalam Islam, hal tersebut diperbolehkan karena menimbun yang dilakukan tidak untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, tetapi hanya untuk persediaan barang. Adapun hal-hal yang termasuk dalam ikhtiar seperti yang pertama, penjual menjual harga sesuai barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sebelum barang itu langka. Yang kedua, berupaya agar barang langka dengan cara mengenakan hambatan masuk dan menimbun barang supaya barang-barang tersebut mengalami kelangkaan di pasar. Yang ketiga yaitu keuntungan yang diambil lebih tinggi jika dibandingkan dengan tindakan A dan B dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasri Hidayat, NIM 321911, jurusan Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distorsi pasar pada bagian tadlis. Tadlis adalah informasi yang tidak pasti atau tidak lengkap dalam transaksi, yang mana informasi yang diketahui oleh salah satu pihak dan tanpa diketahui oleh pihak lain. Tadlis dilarang dalam Islam karena merupakan sebuah transaksi penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli. Cukup sekian, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfika Rahyu dengan NIM 3219106. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai gharar atau takrir. Gharar adalah melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa memiliki pengetahuan yang mencukupi. Hadis mengenai gharar diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil ke barang yang dibelinya, dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yulianingsih dengan NIM 3299111 akan menjelaskan tentang takrir, yaitu 4 hal pokok yang menyebabkan terjadinya takrir dalam jual beli. Yang pertama yaitu takrir dalam kuantitas. Takrir dalam kuantitas yaitu terjadi dalam sistem ijon. Contohnya yaitu petani yang menjual hasil panennya yaitu beras dengan kualitas A kepada tengkulak dengan harga 750.000. Saat kesepakatan itu terjadi, sawah si petani belum dipanen. Dengan demikian terjadinya ketidakpastian tentang berapa kuantitas yang diperjualbelikan, sedangkan harga sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu takrir dalam kualitas. Takrir dalam kualitas yaitu contohnya jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya. Si penjual akan menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah lahir dan si pembeli menyepakatinya, sedangkan keduanya belum mengetahui kondisi fisik anak sapi setelah lahir. Yang ketiga yaitu takrir dalam harga. Contohnya yaitu penjual yang menjual panci dengan merek ABC dengan harga 10.000 apabila dibayar secara tunai dan 50.000 jika dibayar secara kredit selama 5 bulan. Dan si pembeli menyepakatinya. Ketidakpastian muncul karena adanya 2 harga dalam satu transaksi. Yang keempat yaitu takrir menyangkut waktu penyerahan. Contohnya yaitu penjualan mobil yang sedang hilang dicuri dan si pembeli membayar dengan harga yang sudah ditentukan dan berhak atas mobil yang sedang hilang tersebut. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.